Kamu mungkin merasa hidupmu baik-baik saja, tapi apa kamu sadar, bisa jadi karena sedang memelihara dosa yang paling berbahaya tanpa kamu sadari. Kesombongan, iri hati, hawa nafsu, kerakusan, kemarahan, kemalasan, dan ketamakan, inilah 7 dosa pokok yang jadi sumber dari semua dosa lainnya. Dan yang lebih mengerikan, dosa-dosa ini membunuh jiwamu perlahan. Apa itu dosa pokok? Dosa pokok bukan cuman kesalahan kecil. Disebut pokok karena mereka adalah akar dari dosa-dosa lainnya. Menurut Santo Thomas Aquinas, dosa pokok adalah kebiasaan buruk yang mengakar yang membuat seorang makin mudah jatuh ke dalam dosa. Kalau kamu sering melakukan dosa yang berulang kali, bisa jadi kamu sudah dikuasai oleh dosa pokok. Yang pertama, dosa pokok kesombongan. Kesombongan adalah hasrat berlebihan untuk mewujudkan diri. Orang sombong tidak hanya merasa lebih hebat, tapi juga menolak tunduk kepada Tuhan dan menjadikan dirinya sendiri sebagai Tuhan kecil. Santo Yohanes Vianney berkata, orang sombong membenci semua orang yang berada di atas, di bawah, atau setara dengannya. Obatnya ya kerendahan hati dan merenungkan pelayanan Yesus yang sederhana. Dosa pokok yang kedua adalah ketamakan. Ketamakan adalah cinta berlebihan terhadap harta. Bukan cuma soal uang, tapi juga soal waktu, relasi, dan status sosial. Orang tamak hanya mau berteman kalau ada untungnya. Mereka merasa cukup dengan dunia dan tidak butuh Tuhan lagi. Obatnya, bersyukur dan berbagi. Ingat, saat mati, semua akan kita tinggalkan. Dosa pokok yang ketiga adalah hawa nafsu. Ini bukan sekedar nafsu biologis, tapi hasrat egois untuk kenikmatan sesaat. Hawa nafsu membuat orang melihat orang lain hanya sebagai objek, bukan pribadi. Dosa-dosa seperti pornografi, perjinahan, masturbasi, dan semua bersumber dari sini. Obatnya, doa mohon kemurnian, hindari godaan, dan sering menerima sakramen tobat. Doa pokok yang keempat adalah iri hati. Iri hati adalah kesedihan saat melihat orang lain bahagia atau berhasil. Orang iri bisa senang saat orang lain gagal. Bahkan dalam keluarga atau komunitas rohani, iri hati bisa merusak. Obatnya, syukuri diri sendiri, doakan orang yang kamu iri, dan latih kerendahan hati. Dosa pokok yang kelima adalah kerakusan. Kerakusan bukan cuma soal makanan, tapi keinginan berlebihan terhadap kesenangan jasmani. Makan berlebihan, minum alkohol secara terkendali, menyia-nyiakan makanan, semua ini tanda kerakusan. Obatnya, puasa, pengendalian diri, dan ingat, mereka yang kekurangan. Dosa pokok yang keenam adalah kemarahan. Kemarahan berlebihan bisa jadi racun jiwa, bukan karena marah, karena keadilan, tapi marah karena dendam. Ucapan tajam, makian, dan keinginan untuk menyakiti adalah buah dari kemarahan yang tak terkendali. Obatnya, kendalikan emosi, minta rahmat belas kasih, dan belajar memaafkan seperti Kristus. Dosa pokok yang ketujuh adalah kemalasan. Ini bukan sekedar malas bekerja, tapi malas secara rohani. Orang yang suam-suam kukuh, menunda tobat, malas berdoa, dan acuh terhadap keselamatan jiwanya, itu tandanya sudah terjerat di dosa ini. Obatnya,
Ingat tujuan akhir hidup, kekekalan. Jangan main-main dengan waktu dan kesempatan bertobat. Kabar baiknya, Tuhan tidak pernah berhenti mengasihi kita. Dosa pokok memang berakar dalam, tapi rahmat Tuhan lebih dalam lagi. Melalui doa, sakramen, dan pertobatan yang tulus, kita juga bisa lepas dari jerat dosa. Yesus berkata, "Haruslah kamu sempurna seperti Bapamu yang di surga, sempurna adanya." Sekarang, pertanyaannya, apakah kamu sedang memelihara dosa pokok di dalam kehidupan? Kalau iya, inilah waktunya untuk bertobat. Akui dan datanglah pada Tuhan, serta ambillah keputusan baru hari ini. Tulis di kolom komentar, "Tuhan, bersihkan aku dari dosa pokok." Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Aku Katolik. Bagikan video ini ke teman-temanmu yang sedang berjuang melawan dosanya juga. Channel Aku Katolik, menyapa jiwa serta membangun iman.